Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat! Berikan waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik, tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus hati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Hidupkanlah Aku dengan Firman-Mu. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom. Saya Kak Sinta. Saya Kak Olin. Saya Jo. Saya Jeriko. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Yes. Kita berjumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Hari ini kita mau bersemangat, bersukaria karena kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kartini. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa adik-adik. Doanya yang serius ya, dan doa ini dipimpin oleh Kak Olin. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita pejamkan mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Kartini. Tuhan memberkati Kartini supaya Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan dan perlindungan buat Kartini. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan perlindungan untuk kami semua Tuhan. Dan Tuhan, Kau ajarkan kami untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Katakan lagi, oh Yerusalem,
Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya adik-adik. Hari ini Kak Tini mau jelasin sesuatu yang panjang sekali ya, yaitu rencana Allah ya. Adik-adik, kalau kita mau ikut seseorang pergi, kita harus tahu perginya kemana ya. Kita harus tanya, kamu mau kemana, mau ajak saya kemana. Nah adik-adik, kita semua yang ada di sini mendengarkan firman, kita semua ikut Tuhan Yesus. Kita harus tahu Tuhan Yesus mau kemana, mau ajak kita kemana adik-adik ya. Nah itu penting adik-adik, sebab kalau adik-adik tidak tahu Tuhan Yesus mau ajak adik-adik kemana, adik-adik nanti bingung mau membawa apa ya. Nah hari ini firman Kak Tini berjudul Tujuan Hidupku adalah bersama dengan Tuhan di kekekalan ya. Artinya kita nanti akan hidup bersama dengan Tuhan di sesuatu waktu yang kekal, yang gak ada habis waktunya. Nah itulah tujuan hidup kita bersama Tuhan. Adik-adik harus tahu, Tuhan memanggil adik-adik menjadi anak-anak Tuhan ya. Bukan sekedar orang Kristen adik-adik. Kalau orang Kristen banyak ya di KTP ya, tetapi nggak ngerti apa-apa. Adik-adik harus tahu, kita dipanggil Tuhan, yaitu kita mengikut Dia, benar-benar mengikut ya, jalan-jalannya, sifat-sifatnya, sampai di kekekalan. Itu tujuan adik-adik, bukan di dunia ini, bukan di bumi ini adik-adik. Aduh, bumi ini sudah tidak enak adik-adik ya. Apalagi di tempat-tempat orang-orang dunia. Coba adik-adik lihat ya. Nah, mereka berpesta pora, mereka mabuk-mabukan, mereka mencuri, mereka merampok, membunuh ya. Banyak sekali kejahatan. Dunia ini bukan tempat kita adik-adik. Sekali lagi, dunia ini bukan tempat kita ya. Nah, Kak Tini bilang, jangan adik-adik punya cita-cita yang muluk-muluk di dunia ini. Adik-adik harus punya cita-cita ikut Tuhan di kekekalan. Ya, itu sebabnya siap-siap hati kita. Hati kita harus sesuai dengan kehidupan yang kekal nanti. Kalau kehidupan di dunia penuh dengan barang-barang, keenakan, kenyamanan, pesta pora, itu nggak ada di kekekalan nanti ya. Yang ada di kekekalan semuanya sifat-sifat Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini Kak Tini ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 17b. Adik-adik buka Alkitabnya ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17 bagian B. Kita baca sama-sama ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17b. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya. Artinya nggak ada batas waktu adik-adik. Nggak akan selesai-selesai. Selama-lamanya, kekal. Nah, itu adik-adik tujuan hidup kita. Kenapa adik-adik ibadah hari ini? Supaya hati adik-adik diisi firman. Karena kalau nggak ada firman, hidup kita akan mati ya dengan dosa-dosa. Kalau ada firman, kita terus diubahkan sampai seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencari orang-orang yang sifatnya, karakternya sama ya. Nah, adik-adik Kak ini kasih lihat gambar ya. Ini secara cepat saja ya adik-adik ya. Di sini ada Roh Allah ya. Roh Allah ini sangat ilahi, sangat mulia, sangat kudus. Tidak mungkin bisa masuk ke dalam manusia adik-adik. Kak Tini udah pernah ya ajarin ya. Sekali lagi Kak Tini terangin, Roh Allah yang ilahi, yang kudus, yang kekal, Dia maha hadir, maha tahu, itu nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Diri kita ini terbatas sekali ya. Nah, waktu sebelum ada Tuhan Yesus, ada penciptaan manusia adik-adik, Adam dan Hawa. Pasti adik-adik sudah tahu ceritanya. Kak Tini tidak cerita Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu dia punya keturunan sejumlah bangsa ya,
Sebab itu bangsa-bangsa ini harus diselamatkan. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya? Roh Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, Roh Allah ada di dalam Yesus Kristus. Sama, Allah dengan Yesus sama adik-adik. Ya, di kitab Filipi dikatakan Yesus dengan Allah sama. Barang siapa melihat Yesus, dia sudah melihat Allah. Barang siapa mengenal Yesus, dia sudah mengenal Allah. Jadi Yesus itu sama dengan Allah. Ya, nah Yesus ini adik-adik selama 33 tahun, jangan salah lagi, kemarin BPR ada yang salah ya adik-adik ya. Yesus selama jadi manusia 33 tahun. Nah, sampai dia meninggal, terus dikubur, bangkit, naik ke surga, dia turun sebagai Roh Kudus. Nah, inilah rohnya yang bisa masuk ke dalam hati kita, ya. Karena kalau Roh Allah tidak bisa, karena terlalu ilahi, terlalu kudus. Dia tidak bisa mati adik-adik, ya. Kalau kita kan mati satu hari, ya. Roh Allah perlu menjadi manusia dulu untuk mengalami kematian, supaya roh pengalaman yang ada di dalam Yesus bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, ini misalnya adik-adik terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tapi tidak selesai di sini adik-adik. Sekali lagi, kita tidak cukup namanya jadi orang Kristen adik-adik. Kita harus bertobat setiap hari. Setiap hari bertobatnya lewat firman, ya. Itu sebabnya adik-adik kalau di sekolah minggu kakak mengajar firman, adik-adik catat ayatnya. Ada PR ayat juga ya dari Kartini. Ini setiap hari harus bertobat. Apa saja sih yang bertobat? Ntar Kartini kasih ya untuk PR adik-adik. Kita lompat dulu ya PR-nya. Nah, kalau sudah bertobat setiap hari sampai sebelum ngomong aja adik-adik udah merasa bersalah. Ya, mau ngatain orang baru ada di pikiran itu sudah merasa bersalah. Nah, itu sudah bagus adik-adik. Ya, biasanya kan kita kalau ngatain orang teriak-teriak. Tetapi makin hari dikuduskan, baru di pikiran saja Roh Kudus sudah ngomong, kamu mau ngatain temen ya. Nah, itu adik-adik sudah mengalami pertumbuhan. Tidak jadi ngomong kasar, tidak jadi ngomong kotor, tidak jadi ngatain temen ya. Terus bertobat adik-adik ya. Nah, sampai sifat kita serupa segambar dengan Kristus. Wah, ini susah sekali adik, susah sekali. Kartini juga berjuang di sini adik-adik. Setiap hari berjuang, setiap pagi Kartini bangun bilang sama Tuhan, tolong Kartini untuk bertobat. Apa yang masih salah? Apa yang masih jahat di hadapan Tuhan? Tolong, pagi-pagi buta Kartini selalu berseru kepada Tuhan. Kartini nggak mau ketinggalan, pengen diangkat ya adik-adik. Nah, kalau ini ada pengangkatan yang pertama, ya. Kalau sudah serupa segambar, ini pengangkatan yang pertama. Bahasa Inggrisnya rapture ya. Diangkat adik-adik. Kalau udah sama seperti Yesus sifatnya pasti diangkat. Ini yang sulung, yang matang. Kalau buah kita petik pasti yang matang duluan ya. Yang belum matang ditinggal ya. Nah, Tuhan Yesus nanti petik yang matang duluan. Adik-adik, anak-anak yang sudah taat sama orang tua, benar-benar hidupnya ya. Nah, yang ketinggalan ketemu antikris. Serem adik-adik ya. Antikris ini kejam sekali ya. Dia menyiksa orang-orang Kristen, dia menyiksa orang-orang pengikut Kristus. Nah, di sini banyak orang-orang yang disiksa. Nah, di sini kita yang pertama diangkat ini menerima upah, ya, langsung dikasih kedudukan sama Tuhan, ya. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang matang duluan. Nah, adik-adik di sini ada gambar. Di sini ada pengangkatan lagi, adik-adik. Ini pengangkatan yang kedua. Ini kan ada yang tertinggal, ya. Waktu itu tertinggal di Antikris, di sini diangkat. Setelah 3,5 tahun, dia menderita habis-habisan sama Antikris, ya. Tapi ada saatnya selesai, diangkat adik-adik. Rapture lagi, ya. Nah, di atas ini Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang 3,5 tahun menang, tidak terima tanda. Kartini belum tahu tandanya bentuknya seperti apa. Mungkin chips katanya dimasukin di tangan atau di dahi atau ya itu nanti lihat perkembangan ya adik-adik. Kita
harus berjaga-jaga untuk tidak terima tanda antikris itu. Kalau kita tidak terima, kita menang, kita benar-benar 3,5 tahun dibentuk, Tuhan akan memberikan kita mahkota, ya. Dan untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Ini yang menang 3,5 tahun di zaman antikris, ya. Nah, kalau tidak terima upah, itu berarti hidupnya masih main-main, adik-adik, ya. Udah pengangkatan kedua, tapi masih main-main juga, masih main gadget, masih males, masih berbohong, masih ngatain teman, masih buliin teman, masih nyontek, ya, masih tercanduan HP, macam-macam adik-adik. Nah, ini adik-adik akan kita orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mendapat upah, ya, tetap selamat, bukan masuk neraka adik-adik. Ini bukan neraka, ini satu tempat pendisiplinan. Tapi 1000 tahun, adik-adik kalau didisiplinkan 24 jam, nggak boleh keluar kamar, enak nggak adik-adik? Waduh, rasanya sesek ya, di kamar terus ya adik-adik. Ini 1000 tahun. Tadi adik-adik nggak bisa mengampuni orang. 1000 tahun Tuhan paksa untuk mengampuni orang. Dilatih di situ. Nah, adik-adik tidak bisa rajin sama orang tua. 1000 tahun dilatih di sini. Adik-adik tidak bisa berhenti main HP. 1000 tahun Tuhan latih untuk tidak kecanduan HP. Sampai bertobat benar-benar adik-adik. Nah, tidak mungkin tidak bertobat. Karena kalau Tuhan yang didik, pasti semua orang bertobat. Di sini orang-orang pasti berubah. 1000 tahun adik-adik. Dibentuk habis-habisan. Nah, di sini dua-duanya, yang ini kan mendapatkan mahkota, dia memerintah di sini bersama Tuhan Yesus di bumi ini nanti, ya, kerajaan 1000 tahun, tempat yang damai, tempat yang enak sekali adik-adik, ya, seperti di Taman Eden. Ini dia di kerajaan, tapi masih di bumi, ya. Kalau ini di kerajaan 1000 tahun, tapi di tempat yang gelap, ya. Di situ dikatakan 1 Korintus 3 ayat 15 dikatakan ada ratap dan kertak gigi, ya. Nah, berarti ada satu ketakutan, kengerian di 1 Korintus 3 itu, ya. Di sini dikatakan orang-orang yang didisiplinkan sampai histeris mungkin, ya. Minta ampun terus tiap hari sama Tuhan. Pasti bertobat. Sampai dia bertobat, dan di sini sudah yang memerintah bersama Tuhan juga 1000 tahun. Di sini didisiplinkan 1000 tahun. Sama-sama kita selesai 1000 tahun, baru masuk ke Yerusalem. Ini tujuan kita adik-adik tadi, ya. Tema Kartini hari ini, kita akan diajak Tuhan ke Yerusalem baru di kekekalan. Ini kota yang turun dari surga. Luar biasa indahnya adik-adik. Kalau kita baca di kitab Wahyu 21, itu gambarannya indah sekali. Tapi itu semua lambang. Ya, bukan benar-benar kota, bukan benar-benar ada batunya, ada ubinnya, bukan. Itu semua lambang. Itu artinya persekutuan. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Nah, adik-adik tadi Kartini janji, apa sih yang harus kita pertobatkan setiap hari? Nah, adik-adik nanti tolong ya, nanti setelah rekaman ini, Kartini akan kirim PR buat adik-adik, ya. Kita harus bertobat pertama, yang tidak hormat sama orang tua. Itu nomor 1 yang Tuhan benci kepada anak yang tidak hormat sama orang tua. Itu nomor 1. Kedua, dosa lidah. Bohong, omong kotor, ngatain, menghina, memfitnah. Itu dosa lidah. Yang ketiga, kecanduan main HP, adik-adik. Ya, itu udah terikat sama ilah zaman. Keempat, dosa kemalasan. Ya, bangunnya siang, bangun tidurnya siang, tidak mau bantuin mama, tidak mau bantuin papa. Terus yang kelima, tidak disiplin, ya. Sekolah terlambat, ya. Mandi males-malesan, belajar males-malesan, tidak disiplin. Yang keenam, cuek terhadap Tuhan. Artinya apa? Ntar dulu ibadah mah. Ntar dulu berdoa nanti dulu, ya. Baca firman nanti dulu, saya lebih tertarik sama perkara-perkara. Itu suatu yang Tuhan benci juga, ya. Itu yang harus adik-adik bertobat. Kita harus punya kerinduan. Yang ketujuh, masih punya musuh. Adik-adik punya musuh. Berantem, dikatain terus dendam, nggak bisa selesai-selesai bencinya. Adik-adik harus selesaikan, harus ampuni, ya. Nanti kalau pada saat Tuhan Yesus angkat kita, kalau masih ada kebencian,
nggak terangkat adik-adik. Yang kedelapan, tidak suka dinasehati orang tua. Kak Tini pernah survei, banyak anak-anak yang zaman sekarang anti nasihat. Wah, udah sombong ya, udah sok gede, udah kayak orang dewasa ya. Kita masih butuh nasihat. Kakak Tini kalau masih ada orang tua, perlu nasihat. Seberapapun kita usianya, kita masih perlu nasihat orang tua kita, adik-adik. Ya, ini 8 yang pokok ya adik-adik ya. Harus bertobat setiap hari. Setiap hari. Pagi-pagi bangun. Minta Tuhan bersihkan hati kita. Ya, sekali lagi adik-adik, tujuan kita ikut Tuhan bukan menjadi orang Kristen. Ya, terus selamat masuk surga. Tidak. Panjang perjalanannya adik-adik. Disinilah yang paling penting, bertobat setiap hari, setiap detik, adik-adik. Ya, nanti ada pelajaran khusus tentang pertobatan. Ya, Kak ini tidak bisa bawain sekarang karena terlalu panjang. Adik-adik mau bertobat setiap hari? Siapa yang masih punya musuh? Siapa yang masih punya perkataan-perkataan kotor? Siapa yang masih malas? Bertobat adik-adik. Ya, mau sungguh-sungguh? Sungguh? Ya, kita berdoa adik-adik ya. Ya, sekarang kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami sudah mendengar Tuhan, apa yang sudah diajarkan bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau hidup di dalam kekekalan nanti Tuhan. Kami bukan orang-orang dunia, kami tidak akan tinggal di dunia Tuhan. Dunia ini tidak layak bagi anak-anak-Mu. Dunia ini sangat kotor, dunia ini sangat kejam. Kami sudah disediakan satu tempat oleh Engkau Tuhan. Tempat yang indah, permai, damai sejahtera Tuhan. Yaitu di Yerusalem baru. Tuhan, kami tahu perjalanan ke sana tidak mudah. Kami harus bertobat setiap hari. Bukan saja setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kalau masih ada dosa-dosa di dalam hati kami, masih ada dendam, masih ada perkataan kotor, masih ada kemalasan, masih ada ketidaksopanan terhadap orang tua, masih ada kecanduan terhadap main HP Tuhan, juga masih tidak disiplin Tuhan Yesus. Bapa, ubah hati kami. Kami tahu di dalam kami ada Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan bersama dengan kami. Kami mau turut Engkau, kami mau taat Tuhan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Karena lebih baik kami bertobat sekarang. Karena lebih baik kami didisiplinkan sekarang Tuhan. Daripada kami nanti didisiplinkan 1000 tahun. Lebih baik kami ditempa sekarang oleh Engkau Tuhan. Daripada nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat, untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang tujuan hidupku adalah bersama Tuhan Yesus di kekekalan. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.